Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Lihat, ini hal yang kecil. Jadi, kita mulai, Allah tak peduli akan hal itu. Tapi ku beritahu saudara hari ini, dan tolong ingatlah ini, jika kita tidak menaati Allah dalam hal kecil, kita tak akan taati Allah dalam hal besar. Saya seorang Kristen untuk waktu yang lama sebelum saya menjadi Kristen yang serius. Saya mau kita semua melihat hidup kita hari ini dan tanyakan kepada dirimu, sungguhkah saya serius dengan ini? Apakah Yesus bagian dari hidupku sepanjang hari? Atau saya hanya datang kepadanya saat punya masalah? Jika demikian, maka saudara hanya mengencaninya, tak menikahinya. Saat saya mulai rindu akan firman setelah saya dipenuhi Roh Kudus, dan saya mulai ada di dalam gereja yang sungguh mengajarkan firman. Bukan hanya doktrin, kita perlu itu. Kita perlu doktrin yang baik dan solid. Inilah dasar di mana kita berdiri, tapi kita perlu diajarkan juga cara hidup. Dan kita perlu katakan hal-hal yang orang bisa ingat saat mereka pulang, dan hal-hal yang mereka bisa gunakan dalam keseharian. Bukan hanya hal-hal yang terdengar rohani dan mengawang-awang dan saudara tahu terdengar indah, tapi tak ada yang mengerti yang diajarkan saat pulang. Dan saat saya mendengar pesan yang diurapi dan saya membaca firman, bukan hanya membaca sepasal sehari dan menandainya, maka firman menjadi seperti cermin. Dan saudara bisa penuh dengan kotoran, tapi jika saudara tak pernah berkaca, saudara tak akan lihat. Ya, pikirkanlah ini. Saya bisa penuh dengan lumpur dan kotoran saya di mana-mana. Tapi jika tidak pernah berkaca di cermin, saya tak akan lihat, maksudku. Beberapa orang sejujurnya, sesekali seseorang yang bekerja bagiku datang ke kantor dan kupikir, tidakkah kau berkaca di cermin hari ini? Maksudku seperti memakai baju yang ditinggal di pengering semalaman dan kata saudara ya, ini bukan hal yang perlu dibicarakan di dalam gereja ya, perlu. Karena kita menggambarkan Allah yang luar biasa. Luar biasa. Saat Dave dan saya memulai pelayanan ini, Allah bicara dalam hatiku dan berkata, akan kuberitahu 3 hal untuk dilakukan. Jika kau lakukan, kau bisa sukses. Lakukan segalanya dengan luar biasa. Dan luar biasa berarti, apapun yang saudara punya, seberapapun sedikitnya, saudara akan rawat dengan luar biasa. Saudara tak perlu menyetir mobil yang kotor penuh dengan sampah. Dan ya, beberapa orang perlu memberitahu mereka, cuci mobilmu. Nah, ini tidak ada urusannya dengan apakah saudara diterima di surga. Ini bukan intinya. Intinya adalah jika saudara lahir kembali, namamu tertulis di dalam buku anak domba, tapi saya bicara soal, maukah saudara menggambarkan Yesus? Maukah saudara bersinar? Jadi, saya suka berkhotbah tentang jadi luar biasa. Saya suka mengajarkan ini karena sejujurnya, dan tolong jangan terima dengan salah, tapi dunia ini sudah menjadi sangat santai. Dan semua orang mau hidup nyaman. Tapi kita, saudara bisa santai dan nyaman, namun tetap luar biasa. Amin. Kupikir ini membawa perbedaan. Kupikir ini membawa perbedaan. Dan saat saya sungguh mempelajari firman, saya menyadari saya penuh kotoran.
Maksudku, saya punya daftar di sini akan hal-hal yang kulakukan. Saya ke gereja, beri perpuluhan, ada dalam majelis, tim penginjilan, bla bla, stiker mobil Kristenku, semua hal itu. Pin besar wajah Yesus di sini. Tapi hatiku belum mengampuni. Saya penuh dengan kemarahan, marah jika tidak mendapat yang kuinginkan. Saya sangat egois. Saya bergosip, saya menghakimi dan terlalu kritis. Penuh kecongkakan, punya sikap yang melawan. Saya suka mengatur, manipulatif. Pikiranku sungguh perlu diperbaharui, tapi saya tak mempedulikan sedikit pun akan cara pikirku. Saya tidak sadar bahwa saya bisa mengusir pikiran buruk dan memilih yang baik. Dan kata-kataku, astaga, maksudku, mulutku terus-menerus berbicara, tapi saya tidak tahu bahwa kata-kata penuh dengan hidup dan mati, dan kita perlu berhati-hati memilih yang kita katakan. Dan saat saudara bicara tentang hal-hal dalam pikiran dan mulut, kita harus dengar firman Tuhan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Karena ada hal-hal yang mudah kita lupakan. Allah mengajarkanku, di dalam lingkup luar biasa katanya, aku ingin kau jadi luar biasa. Aku beritahu dua hal. Allah mulai banyak mengajarku tentang tempat-tempat di pasar swalayan. Karena saya punya anak kecil dan saya pergi berbelanja 2, 3, 4 kali seminggu. Dan salah satu pelajaran pertama yang Allah ajarkan tentang luar biasa adalah kembalikan keranjang belanjaanku di tempatnya. Nah, butuh waktu. Tahukah kita bekerja lebih berat untuk mendorong kereta itu? Kita tidak ingin menabrak mobil seseorang, jadi kita akan tendang rodanya dan mencoba agar mereka tidak tergelincir dan ia kembali tergelincir. Apapun daripada hanya mengikuti peraturan. Inilah yang menyedihkan, butuh waktu 2 tahun. 2 tahun bagiku untuk taat. Dan saya tak peduli jika harus berjalan dalam hujan, saya tak akan tinggalkan keranjang belanjaanku di parkiran. Lihat, ini hal yang kecil. Jadi kita mulai, Allah tak peduli akan hal itu. Tapi ku beritahu saudara hari ini, dan tolong ingatlah ini, jika kita tidak menaati Allah dalam hal kecil, kita tak akan taati Allah dalam hal besar. Inilah mengapa ku beritahu Allah bersamaku di parkiran mobil dan ia memperhatikanku di parkiran mobil. Dan siapa tahu, mungkin saja jika saya tak mau kembalikan keranjang belanjaku, saya tak akan berdiri di sini sekarang. Saya sungguh-sungguh. Karena kita mendapatkan pelatihan di keseharian kita. Jika saudara mau ke sekolah Alkitab, sungguh baik. Tapi ku beritahu hari ini, saudara tak perlu ke sekolah Alkitab untuk dilatih dalam pelayanan. Saudara harus belajar mendengarkan yang Allah beritahukan dan lakukanlah. Amin. Oh, saya banyak alasan soal keranjang belanja. Wah, saya sibuk, saya buru-buru. Semua orang juga meninggalkan keranjang mereka, mengapa saya harus kembalikan? Tahukah saudara, kita bukan semua orang. Kita hidup di dunia, tapi ini bukan asal kita harus menonjol, kita harus bersinar. Dan berbeda, tidak bertindak seperti kita ini lebih baik dari orang lain. Karena kita tak lebih baik dari orang lain, tapi kita perlu luar biasa. Hal kedua yang Allah katakan, aku ingin kau penuh dengan integritas. Jangan pernah bermain-main dengan uang yang kuberikan bagi pelayananmu. Jadi, kami
Kami tidak buang-buang uang dalam pelayanan. 86% dari segala yang masuk keluar dalam pelayanan kami. Kami perlu bersama dengan orang penuh integritas. Mereka yang perlakukan orang dengan cara sebagaimana kita mau diperlakukan orang. Amin. Dan saat memiliki integritas, saudara tidak perlakukan orang yang saudara pikir penting lebih baik dari mereka yang saudara pikir tidak penting. Karena tahukah saudara, Allah berpikir bagi Allah kita semua sama. Dan inilah hukum utama kerendahan hati. Saya tidak lebih baik dari orang lain. Amin. Butuh beberapa tahun bagiku untuk mulai memberikan suamiku rasa hormat yang layak ia dapat. Allah harus berurusan denganku tentang ini untuk waktu yang lama. Karena alamiah, jika saya punya sikap buruk pada pria manapun karena ayahku terlalu mengatur dan selalu kukatakan saat aku keluar dari rumah takkan ada pria yang bisa menyuruh-nyuruhku. Ya, saya membuat komitmen dengan diriku yang perlu dipatahkan. Dan saya menggunakan pelecehan dalam hidupku sebagai alasan bagi tingkah laku buruk. Suatu hari saya seolah sedang berargumen dengan Allah. Kataku, ya, saya tak akan punya masalah ini jika saya tidak dilecehkan. Dan katanya, ya benar, tapi jangan pakai ini sebagai alasan untuk tetap demikian. Saya punya masalah, saudara punya masalah. Tapi kita tak bisa gunakan masalah kita sebagai alasan untuk tingkah laku buruk. Kita pun tak bisa menjadikan tingkah laku buruk orang membawa kita ke level mereka. Inilah di mana kita punya kesempatan menunjukkan pribadi Allah. Saya menulis buku berjudul Mengasihi Mereka yang Sulit Dikasihi. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang sulit dikasihi. Tapi inilah yang Allah ingin kita lakukan, yaitu tetap kasihi mereka. Karena ini satu hal yang semua orang pahami, semua orang mau, dan sedikit orang memiliki kasih yang nyata. Saya akan bicarakan kasih. Kasih bukanlah perasaan, dan inilah di mana kita jadi kacau. Kita pikir kasih itu perasaan. Ada 4 kata Yunani yang diterjemahkan jadi kasih, tapi sesungguhnya artinya berbeda-beda. Satu adalah kasih yang romantis, satunya kasih persahabatan, satunya kasih pada keluarga, dan satu adalah kasih agape Allah. Kasih ilahi yang ada dalam kita karena kasih Allah tertuang dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saat kita diselamatkan, kita bisa mengasihi sesama, kita hanya harus mau melakukannya. Amin. Dan kasih bukan tentang perasaanku pada seseorang, namun tentang perlakuanku. Dan kita perlu lakukan lebih banyak lagi bagi sesama. Kita perlu melakukan tindakan kasih secara acak. Lakukan. Hanya karena saudara senang memberi. Hanya karena saudara seperti Allah. Saudara tak perlu kenal seseorang, tak perlu menyukai seseorang. Tapi saya dan saudara perlu untuk sungguh-sungguh murah hati. Dan ini lebih dari sekedar memasukkan persembahan di gereja. Ini dimulai dari memberi pujian hingga mengampuni. Seringkali kita berdoa agar Allah melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan mudah, namun kita tidak mau. Suatu kali saya sedang mendoakan seseorang. Entahlah, saya lupa tentang apa, katakan
Mereka sulit bayar sewa rumah. Oh Tuhan, tolong Mary Jane untuk bisa bayar sewa. Oh Tuhan, tolong dia. Berikan uang untuk bayar sewa, kirimkan seorang penolong. Saudara tahu yang Tuhan katakan, berhenti memintaku lakukan hal yang bisa kau lakukan dengan mudah namun tidak mau. Kuharap saudara mengingat paling tidak 2 dari hal yang saudara beri tepuk tangan hari ini. Saya akan senang jika di tengah minggu depan saudara bisa beritahu seseorang hanya 2 hal. Dan saya tidak bercanda. Saya tulis buku berjudul Sederhanakan Aku Untuk Mengasihi dan Tidak Laku. Aku coba revolusi kasih. Mungkin 10 tahun lalu dan ini adalah buku paling tidak laku yang pernah kutulis. Dan kini mengasihi mereka yang sulit dikasihi cukup laku, tapi tidak luar biasa. Dan ini secara rohani membuatku marah dan kupikir ini kemarahan ilahi karena saya tidak suka jika orang tak mau dapatkan yang mereka butuh. Kita ingin segalanya nyaman. Dan saya akan jujur dengan saudara, saya bisa katakan yang saya mau kurasa, karena saya tak akan kembali untuk beberapa waktu. Kita perlu dengar khotbah lebih banyak tentang penderitaan. Lihat saudara tak tepuk tangan sekeras saat mendengar tentang hal lain. Kita perlu mendengar lebih banyak khotbah tentang penderitaan. Motivasi, oh sungguh sunyi di dalam gereja jika saudara khotbah tentang motivasi. Karena motivasimu hanya Allah yang tahu. Apakah untuk bisa terlihat? Apakah supaya dipikir orang baik? Apakah saya lakukan untuk menganggap diri baik? Atau ku lakukan karena mengasihi Allah? Untuk apa saya melakukannya? Maksudku, saya bisa beritahu seberapa banyak saya ingin orang melayani Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hidup. Oke, 1 ayat rasanya saya punya waktu untuk ini. Dalam Yohanes pasal 5, 8 ayat pertama. Kisah yang sungguh indah. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda dan ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi di sini ada kolam air, ada 5 arah masuk ke dalamnya, dan orang-orang sakit berbaring di sekelilingnya. Hanya sekali setahun, sang malaikat akan datang menyentuh air dan air akan bergoncang, dan siapapun, 1 orang kurasa, yang masuk lebih dulu akan disembuhkan. Dan ada pria di sana yang sudah berbaring selama 38 tahun. Menunggu sebuah mujizat. Saya akan biarkan saudara memikirkannya. Dan Yesus mendatanginya. Ayat 6, melihat orang itu berbaring di situ. Dan saudara akan memikirkan, Yesus yang penuh kebaikan, melihat pria itu berbaring selama 38 tahun, tentu kasihan. Oh, kau pria yang sungguh malang, sudah berbaring di sini 38 tahun. Kata Yesus kepadanya,
Di dalam Alkitab, maukah engkau sembuh? Kata Yesus. Terjemahan Amplified, apakah kau sungguh-sungguh ingin sembuh? Satu terjemahan berkata, apakah kau serius ingin sembuh? Lihat, kurasa beberapa orang hanya berbaring dan menunggu orang lain berbuat bagi mereka. Kuberitahu ada sedikit api di dalamku, dan dalam 38 tahun, seharusnya saya sudah merangkak sampai ke ujung kolam. 38 tahun adalah waktu yang lama, saudara tak perlu banyak merangkak untuk tiba di sana. Dan saya pasti akan bersikap, aku lelah hidup seperti ini, aku akan terjun, bahkan jika tenggelam, aku akan ada di sana duluan. Saya ingin saudara lihat yang terjadi. Jawab orang sakit itu, dan ini memberitahu kita mengapa kondisinya demikian. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Tak ada yang menurunkan aku. Tak berpikir untuk merangkak sendiri. Mungkin untuk saudara yang dibutuhkan hanyalah sedikit merangkak lebih jauh. Tidak ada orang yang menurunkan aku, dan orang lain sudah turun mendahului aku. Saya suka kisah ini. Sungguh menyukainya. Saudara dapat menceritakannya dalam setiap bahasa. Saya ceritakan di Afrika ini. Semua orang memahaminya. Ia punya alasan untuk 38 tahun ada di sana. Tidak ada yang menolongnya karena ia bisa menolong dirinya sendiri. Dan orang lain selalu akan mendahuluinya. Kuberitahu saudara, saudara bisa kasihani diri atau bisa penuh kuasa, tapi saudara tak akan jadi keduanya. Saya habiskan bertahun-tahun, menghabiskan banyak tahun mengasihani diri sendiri. Dan saya memakai yang sudah terjadi sebagai alasan menjadi orang Kristen tidak serius, yang puas dengan masuk surga. Saya mengasihi Yesus dan sudah lahir kembali. Saya tahu saya sudah selamat dan saya akan ke surga. Tapi ku beritahu ini, takkan ada yang ke surga karena diriku. Dan ini hal yang belakangan ini terus kupikirkan. Saya sungguh percaya dan saya mohon berhenti datang ke gereja untuk mendapat sesuatu. Ya, saya akan menerima berkat. Tidak, bagaimana jika datang untuk menjadi berkat?